Tuhan. Kita lanjut terus saudara, kita akan menerima berkat firman Tuhan malam hari ini. Siap menerima berkat firman Tuhan? Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan kami. Terus mempermuliakan Tuhan, katakan, Kau Tuhan, Kau Raja kami. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari katakan, Kau Tuhan kami, Kau Raja kami, yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, kami patut bersyukur Tuhan. Beberapa hari lagi kami akan memasuki tahun 2022. Kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kau Raja kami, Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami layani. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memelihara kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau terus mempermuliakan Engkau sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus Tuhan, Raja kami. Haleluya. Mari naikkan pujian ini sekali lagi saudara. Katakan, Kau Tuhan, Kau Raja kami. Haleluya. Haleluya. Kaulah Tuhan, ya Yesus. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Pendeta Merita, dengan menyampaikan firman Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan yang patut kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan. Terpujilah nama-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory Jesus. Ya masikian dalam irala barasan dalam ase alabarata kurala mase. Oh ramasikian de kiara la basar ya maindo iramasikian de irala barasan dalai ibala barasikian de. Buat kehadiran-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kemuliaan-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau dahsyat, Engkau hidup, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lawatlah hamba-hamba-Mu, lawatlah dengan kasih-Mu, kuasa-Mu dan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Jesus, haleluya, haleluya Jesus. Engkau ada di sini Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan yang tak berkesudahan. Kami boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan. Perayaan Natal hamba-hamba-Mu Bekasi Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan hamba-hamba-Mu. Kami percaya malam ini lawatan Allah terjadi Tuhan. Kami percaya pemulihan akan terjadi Tuhan. Kami percaya semua hamba-hamba-Mu dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kekuatan, kuasa kegelapan, roh jahat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak keluar. Di dalam nama Yesus Kristus, biar urapan Roh Kudus mengurapi kami semua. Karena hamba-hamba-Mu yang akan menyeberangkan kebenaran firman, urapan-Mu di atas hamba-Mu. Berkat di atas firman-Mu, semua yang menerima firman diberkati Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tadi Ibu yang pimpin pujian katakan grogi, tidak beda. Karena saya waktu Pak Aris bilang saya khotbah, saya bilang waduh kenapa mesti saya. Ya, kalau di antara jemaat itu biar buat salah juga nggak apa-apa ya kan. Tidak ada kritik-kritik. Ini saya harus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat ya. Yang tahu kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu ya. Kalau salah saya dikritik Saudara. Saya pernah punya satu pengalaman, saya di Kalimantan. Saya dijemput oleh beberapa hamba Tuhan. Lalu saya dengar, saya nguping ada mereka saling telepon dengan teman hamba Tuhan yang lain. Mereka telepon, saya dengar pembicara lokal apa internasional. Berarti saya lokal kan. Oh begitu ya. Jadi saya pikir bukan di Kalimantan aja. Ya, di mana-mana. Mari hamba-hamba Tuhan kami belajar untuk tidak menilai, tidak melihat siapa pembicaranya. Dari luar negeri,
dalam negeri, ya dilihat dari titel, dilihat dari semua, kasih Tuhan itu menutupi semua kekurangan. Ya. Memang pergumulan saudara. Tapi saya percaya semua hamba-hamba Tuhan punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Mari kami belajar rendah hati untuk menerima firman. Karena firman adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Jangan menerima firman dengan logika. Tapi menerima firman dengan hati. Menerima firman dengan iman. Kalau malam hari ini saya diundang, ya, saya dari wilayah yang lain, saya wilayah Pantura, dan Bapak Ibu adalah wilayah Bekasi. Tapi kalau malam hari ini ada pesan Natal, tema Natal adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1. Tolong baca deh yang suaranya besar. Silakan. Dia Ibu Sandra yang baca. Semua ada sukacita? Ya, jadi jangan lihat lokalnya ya. Lihat Tuhan hari ini ada di sini. Amin. Amin. Ya. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan. Ayat kebenaran firman Tuhan ini bagi orang Kristen di bagian Asia dan kita semua di sini pun dapat bagian. Bapak, sesungguhnya cinta kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan. Kita ada di tengah-tengah suasana pandemi, ya, di suasana yang tidak menyenangkan. Tetapi apabila kasih itu berperan dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena kalau kita bicara tentang kasih agape, kasih yang suci, kasih yang abadi, kasih tanpa batas, kasih yang kekal, kasih tanpa pamrih, kasih yang adil, ya. Nah, kasih ini tentu saja harus ada dalam kehidupan orang percaya, terutama hamba-hamba Tuhan. Saya bicara aja ya, apa yang saya sampaikan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Karena kebenaran yang saya sampaikan itu yang saya terapkan dalam pribadi saya. Saya tidak mau menyampaikan kebenaran yang bukan saya melakukan. Tapi saya menyampaikan kebenaran yang saya melakukan. Kasih Kristus itu harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Yesus adalah kasih. Setelah kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu saja kita sudah memiliki kasih itu. Kalau kita bicara tentang perayaan Natal, sebenarnya pesan Natal itu adalah kasih. Apakah kasih itu tetap membara dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan, atau kasih itu sudah mulai pudar dan kasih itu sudah mulai padam? Apabila kasih Tuhan itu sudah mulai padam dalam kehidupan saya dan saudara, maka di dalam kitab Wahyu mengatakan, dingin pun tidak, panas pun tidak, aku akan memuntahkan engkau. Tanpa kasih maka kami tidak akan bisa saling mengasihi. Tanpa kasih maka kami tidak akan saling menghormati, saling menghargai. Kami akan melihat ya perbedaan-perbedaan yang begitu nonjol dalam kehidupan kekristenan. Di dalam kependetaan. Yang wilayah Pantura ya Pantura, wilayah Bekasi ya Bekasi,
wilayah Bandung ya Bandung, wilayah Bogor ya Bogor, dan wilayah Depok ya Depok. Hamba-hamba Tuhan yang saya cintai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selamatkan kami dari segala suku bangsa, dan Tuhan mencintai seluruh bangsa. Hitam, putih, merah, segala macam. Belajar kami hamba-hamba Tuhan mencintai semua dari golongan manapun. Karena Yesus menerima saya dan saudara apa adanya. Ini bukan khotbah, ini share aja. Ini syukur saya bisa ketemu dengan hamba Tuhan Bekasi. Ya, saya cuma mungkin ada beberapa yang tidak kenal saya, tapi sebagian besar kenal saya. Saya memang dulu pernah juga di wilayah 3 ya. Saya juga pernah pengurus wilayah dengan Tante Femi, dengan Pak Aris. Yesus adalah kasih. Justru itu dia datang ke dalam dunia ini karena kasih. Dia lahir di kandang yang tidak layak, padahal dia bisa aja di tempat yang layak karena dia anak Allah. Dia anak Allah, bisa dia menciptakan langit dan bumi dan bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kenapa tempat-tempat penginapan itu penuh? Sampai akhirnya lahir di tempat yang tak layak. Kasih menuntut pengorbanan. Kasih menuntut bayar harga. Dan kasih penuh dengan kesederhanaan. Amin. Oleh karena kasih itu, dia lahir di tempat yang tidak layak. Bahkan dia mati buat kita semua manusia yang dibawa ke langit ini yang berdosa. Dia bangkit dari antara orang mati. Semua ini karena kasih. Kasih ini perlu tinggal di dalam hidup saya dan saudara sebagai orang percaya yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan. Kasih ini yang menggerakkan dalam kehidupan kita sebagai promotor untuk kita dapat membangun hubungan satu dengan yang lain dengan kasih. Yang tanpa syarat, tanpa memandang tingkat sosialnya, tanpa memandang intelektualnya, tanpa memandang jabatannya. Yesus sendiri bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak. Tapi dia selalu bersama-sama dengan mereka. Dia selalu buktikan kasih kepada mereka. Amin. Kasih itu bukan sekadar diucapkan, I love you. Wo I ni pu yau. Wo yau yau. Ya, tapi kasih ini harus dirasakan. Kasih ini harus dirasakan. Sehingga perayaan Natal bukan sekedar dari tahun lepas tahun kami cuma merayakan Natal hanya bersifat agamawi. Hanya bersifat rutinitas, hanya bersifat tradisi. Tapi tidak ada perubahan di dalam hidup saya dan saudara. Tetap menjadi orang yang egois. Tetap menjadi orang yang sombong. Tetap menjadi orang yang gengsi. Tetap menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Ada peningkatan level-level tertentu. Ada golongan-golongan tertentu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau malam hari ini kita merayakan Natal. Artinya Natal itu, putra Natal itu bukan 2 tahun yang lalu di Bethlehem. Tapi putra Natal sudah lahir dalam palungan hati kita. Amin. Katakan, putra Natal sudah lahir dalam palungan hatiku. Taruh tangan begini saudara. Katakan, putra Natal sudah lahir dalam palungan hatiku. Berarti kasih Tuhan itu ada di dalam hatiku. Kalau kita tidak punya pengalaman kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan bisa mengasihi orang lain. Karena kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu tidak terbatas. Tuhan sendiri menerima siapa adanya.
Dia merangkul orang-orang yang berdosa. Wanita-wanita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang cabul, dia dapat menerima mereka dan dia dapat mengampuni segala dosa mereka karena kasih. Sehingga perayaan Natal sebenarnya harus hidup di dalam hidup saya dan saudara. Bukan sekedar merayakan hanya seperti pesta, hiasan-hiasan dan sebagainya. Tapi kiranya Natal itu harus hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih itu harus hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita boleh membangun kekeluargaan yang indah, yang penuh dengan kekompakan, yang penuh dengan kesatuan, yang penuh dengan kesehatian, satu visi, satu tujuan untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Tanpa kasih, kita tidak bisa melayani Tuhan dengan baik, karena kasih itu membuktikan, membutuhkan pengorbanan, kerelaan, pengabdian kepada Tuhan. Tanpa melihat banyak yang kita harus korbankan. Saya melakukan itu dalam pelayanan saya sampai saat ini. Bukan hebat, tapi Tuhan yang hebat. Saya tidak bisa melihat orang, oh kasihan ya, kasihan ya, kasihan ya. Tapi bagaimana Tuhan telah lakukan kebaikan buat saya harus lakukan kebaikan itu juga buat orang lain. Tanpa kasih kita tidak akan bisa menang jiwa. Tanpa kasih kita tidak akan bisa mempunyai keluarga yang harmonis sebagai hamba-hamba Tuhan. Tanpa kasih kita tidak punya hubungan yang harmonis antara pengurus dan PI-PI yang ada di Bekasi ini. Kasih Tuhan yang mengikat kami menjadi satu. Sehingga tidak melihat perbedaan satu dengan yang lain. Tapi melihat kami adalah saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang spesial. Kita adalah orang-orang yang berharga. Amin. Seringkali saya dengar orang katakan, oh pendeta Mary begini, pendeta Mary begitu. Oh, ada hal-hal negatif yang mereka ucapkan tentang saya. Tapi kembali saya lihat kepada firman Tuhan. Saya ingat kepada firman Tuhan. Engkau berharga bagiku. Engkau spesial bagiku. Tidak usah pusing dengan segala perkataan-perkataan negatif. Kasih menutupi segala hal-hal negatif. Sehingga hubungan kita tetap langgeng. Hubungan kita tetap diikat menjadi satu di dalam Tuhan. Karena kasih. Untuk itu hamba-hamba Tuhan, marilah. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan bisa menggerakkan persaudaraan. Bicara tentang persaudaraan, bicara tentang saudara, ya, kakak, adik, papa, mama. Tapi ini persaudaraan di dalam Tuhan. Darah Yesus Kristus menebus saya dan saudara. Bahkan lebih indah, lebih mulia daripada sedaging. Amin. Itulah yang membuat saya merasa bangga memiliki Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya merasa bangga menjadi seorang hamba Tuhan. Saya merasa bangga dipercayakan Tuhan untuk beritakan Injil, melayani orang-orang yang perlu dilayani, terutama orang-orang yang berdosa, yang perlu bawa kepada Tuhan. Orang-orang yang perlu dirangkul, dipulihkan, supaya mereka boleh menikmati kemuliaan Allah dan kasih Tuhan. Tanpa kasih, saya dan saudara tidak bisa melakukan itu. Karena tanpa kasih, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 itu mengatakan kasih itu murah hati, tidak sombong, tidak mementing diri. Kasih itu tidak pencemburu, kasih itu tidak simpan kesalahan orang lain, tapi kasih penuh dengan kesabaran, penuh dengan kemurahan hati. Kiranya Natal ini merupakan satu renungan buat kita hamba-hamba Tuhan. Kita harus merenungkan, apakah sudah saya hidup di dalam kasih Tuhan? Apakah saya sudah melayani karena kasih Tuhan?
Apakah saya melayani karena saya mengasihi Tuhan? Saya mengasihi umat Tuhan yang saya layani. Ataukah saya melayani karena saya seorang PI yang punya predikat PI. Saya mau katakan hari ini dalam Natal ini kita melayani karena kasih Tuhan. Kalau kasih itu memberi, saudara. Amin. Memberi senyum, memberi kata-kata yang positif. Memberikan kata-kata yang membangun. Memberikan kata-kata yang memberkati. Berikan kata-kata yang memulihkan. Bukan gosip. Bukan menjelekan. Bukan memfitnah. Apabila ada satu dengan lain ada kesalahan, manusia tidak sempurna. Tapi kalau saya dan saudara penuh dengan kasih, kasih itu sopan. Kita datang mendekati teman kita. Rupanya itu salah. Sadar itu bukan firman. Mari kita belajar hidup dalam kebenaran. Supaya kita boleh Allah menjadi pembela buat kita. Allah di pihak orang yang benar. Bapak ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak ibu adalah hamba-hamba Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Kita spesial bagi Tuhan. Kita berharga bagi Tuhan. Pandanglah Tuhan yang memanggil kita, memilih kita dengan kasih-Nya. Mari biarlah kasih itu tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Biar kasih itu bukan sekadar diucapkan, tapi kasih itu harus dipraktekkan, harus diaplikasikan. Apabila ada orang yang lapar, kita harus berikan dia makan. Apabila ada orang yang haus, kita harus berikan dia minum. Bukan sekadar berdoalah nanti kamu kenyang. Berdoalah nanti kamu dahagamu akan lenyap. Tapi saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan harus buktikan kasih kepada mereka sehingga mereka dapat merasakan kasih dari saya dan saudara. Dan mereka boleh bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Di dalam satu sudah berapa menit ya? Mau cepat katanya. Dibatasi waktu. Ya. Dapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 dan sampai 11. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9. Saya mau cepat selesai. Injil Yohanes pasal 15 9 sampai 11. Saya minta di antara hamba Tuhan yang suaranya paling besar bisa silakan berdiri dan membaca. Jangan cuma dengar tapi baca. Silakan. Iya, Bapak tolong berdiri, Pak. Seperti Bapa telah Ya. mengasihi aku, demikianlah juga aku telah Ya. mengasihi kamu. Amin. Tinggallah di dalam kasih. Ya. Nah, itu cara hamba-hamba Tuhan yang tahu firman. Keren. Tapi malam Natal ini bukan keren dalam membaca Alkitab. Tapi keren mengaplikasikan kasih itu. Amin. Banyak orang yang tidak bertobat. Banyak orang yang tidak datang kepada Tuhan. Banyak orang yang terhilang. Karena kasih itu tidak ada pada saya dan saudara. Masing-masing perhatikan diri sendiri. Perhatikan gereja sendiri. Perhatikan kelompok sendiri. Tapi tidak melihat jauh. Ada banyak orang yang sedang berseru-seru. Minta pertolongan. Minta belas kasihan. Tinggallah di dalam kasih. Karena Kristus ada di dalam kita. Amin. Lalu kita belajar. Mempraktekkan. Mengaplikasikan. Kasih itu kepada. Terutama kita dengan keluarga kita. Suami istri dengan anak-anak. Amin. Yang berikut kalau gembala-gembala dengan jemaat. Dengan pengerja. Amin. Yang berikut dengan tetangga. Yang berikut dimanapun kita berada. Biar orang merasakan kasih itu.
Sehingga mereka boleh berkata, saya tidak pernah melihat orang ini begitu baik. Ya saya begitu berbuat jahat, tapi tetap saya dihormati, saya diterima, saya dikasihani. Membuat orang yang jahat bertobat karena kasih Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, bagaimana gembala-gembala, bapak gembala, sudahkah istri menikmati kasih dari bapak-bapak gembala? Seringkali saya mendapat begini, orang yang tinggal dengan saya dapat begini. Kalau bicara dengan jemaat baik-baik, kalau bicara dengan orang di rumah kasar-kasar. Ya, yang ketawa itu pengalaman. Bapak Pendeta, ya. Bapak Thomas, ya. Selamat pagi. Ibu Rifka, selamat pagi. Tapi kalau ke Bapak Aris, dari mana Aris? Dengan jemaatnya halus-halus gitu kan. Dengan jemaatnya sopan-sopan, dengan istri kasar, aduh. Gak jadi. Ya. Pergembalaan juga harus di dalam keluarga jemaat. Bukan saja di gereja, harus dari keluarga. Amin gada? Amin. Ini anak gembala. Ya, hebat, pintar khotbah. Ya pernah kejadian ada seorang hamba Tuhan gembala berkhotbah, berapi-api. Terus istrinya duduk di belakang, istri mulai teriak, jangan dengar khotbahnya, pendetanya jelek. Karena berantem melulu, tidak punya kasih. Biarlah kasih tinggal dalam hidup kita. Amin. Amin. Sehingga kasih itu menguasai pikiran kita, hati kita. Ucapan-ucapan kita apabila keluar dari kasih, maka kata-kata itu kata-kata yang sopan. Kata-kata yang positif. Sikap kelakuan kita seperti Kristus. Karena hidup dalam kasih Kristus berarti hidup seperti Kristus. Maka demikian dalam hubungan kita hamba-hamba Tuhan penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Wilayah Pantura, wilayah Bekasi kiranya tinggal dalam kasih karena saya ketua wilayah Pantura. Jadi salah ngomong lagi ya. Tapi saya tahu semua penuh kasih jadi tidak ada kritik ya. Semua penuh kasih jadi tidak ada kritik. Sudah berubah jadi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, bukan ahli Taurat. Karena ini Natal, mari kita bersukacita. Karena kita merayakan Raja Damai. Raja memberikan kita damai sejahtera sukacita. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Dan ayat yang terakhir, Efesus 4 ayat 32. Mari kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 32 kita baca bersama-sama lalu saya akhiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 32 sudah dapat semua. Nah ini sedang berbicara tentang ciptaan baru. Ya hidup yang baru. Jadi marilah kita buktikan. Orang yang hidup dalam kasih berarti orang yang hidup dalam ciptaan yang baru. Ayat 32 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan memberkati kita semua. Tetap maju dalam Tuhan, tetap penuh dengan kasih, dan tetap aplikasikan kasih Tuhan kepada sesama hamba Tuhan, kepada jemaat, kepada jiwa-jiwa yang belum dimenangkan. Kasih itu perlu diaplikasikannya. Biar Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Allah yang hidup, yang dahsyat, yang tidak pernah berhenti, terus berbicara melalui Roh-Mu yang kudus. Berikan pemahaman, penjelasan, makna daripada kasih itu yang sebenarnya dalam kehidupan kita di dalam merayakan Natal ini. Bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di Bekasi. Biar kita semua tinggal di dalam kasih dan kita tetap mengasihi satu dengan yang lain. Ada kesatuan persaudaraan yang indah bersama dengan kita. Di dalam nama Yesus, bila kita tinggal di dalam kasih,
maka Allah menjadi pembela. Allah melepaskan berkat-berkatnya dicurahkan bagi kehidupan kita. Hidup kita akan diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Dan banyak jiwa dimenangkan. Kita masuk sebentar lagi tahun 2002. Biar kita masuk dengan kasih yang berkobar-kobar dalam hidup kita. Untuk kita dapat mewujudkan roadmap. Kita dapat menangkan banyak jiwa buat kerajaan surga. Situasi apapun yang terjadi, kita percaya Allah menyertai kita. Dengan kasih urapan-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan buat yang memimpin, saya minta semua bisa berdiri dan kita akan naikkan. Ini gerakan karena ini Natal, tidak nyanyi lagu-lagu slow, kita nyanyi lagu yang bersemangat. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Glory. Oh, haleluya. Saudara seiman. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Haleluya. Amin. Bergandengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Haleluya, amin. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, dan dapat mengingatkan kita. Oh, oh, oh. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, semua kita diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini. Atas nama pengurus wilayah dan semua pelayan Injil wilayah Bekasi, kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Mary Wakano. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Ya, apapun kata orang jangan pedulikan, yang penting kata Tuhan. Ya, itu langsung saya ingat itu ya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Ya, kita berdoa. Nanti saya minta istrinya Pak Yusuf, ya, dengan Ibu Solvina Willy untuk menjalankan kantong persembahan. Mari WL silakan maju ke depan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami bersyukur. Kami sudah ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu tidak lewat begitu saja, tapi firman itu menjadi rema dan kami mengaplikasikan bukan saja kepada orang lain, bukan saja kepada jemaat, tapi terlebih kepada pasangan hidup kami. Supaya kami tidak saja lembut kepada orang, tapi kepada pasangan hidup kami terutama, karena itu yang Tuhan taruhkan kepada kami.
Berkatilah hambamu Ibu Pendeta Mary Wakano dan juga tim yang datang dari Karawang. Dan kembali mereka nanti Tuhan Engkau menyertai, melindungi perjalanan mereka. Engkau menyertai setiap perjalanan langkah mereka. Bapa yang baik, bagian daripada ibadah, kami akan memberikan persembahan kami. Firman-Mu berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Maka pada malam hari ini kami memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di wilayah Bekasi. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberikan diberkati berlimpah-limpah. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terimalah persembahan yang kami bawa dengan tulus ikhlas. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan lanjutkan acara kita, yaitu acara penyalaan lilin. Mohon untuk lampunya dimatikan sebentar ya, supaya malam kudusnya betul-betul kusuk gitu ya. Nanti kami panggil yang bertugas untuk menyalakan lilin. Ya, mari yang bertugas untuk menyanyi malam kudus sembari menyalakan. Penyalaan lilin
yang pertama mewakili BPD kami panggil Bapak Pendeta Thomas Agung. Kami panggilkan Bapak Pendeta Aris Budianto, Ketua Wilayah Bekasi. Penyalaan yang ketiga kami panggilkan dengan kasih Kristus Ibu Pendeta Mary Wakano sebagai pembicara. Penyalaan lilin yang keempat mewakili PI pria. Kami panggilkan Bapak Pendeta Edi Gunawan. Penyalaan lilin yang kelima mewakili PI wanita. Kami panggilkan Ibu Pendeta Tio Morlan. Penyalaan lilin yang keenam mewakili PI yang termuda Bapak Edward Ponbulo. Penyalaan lilin yang ketujuh mewakili anak PI. Kami panggilkan Priscilla putri dari Bapak Pendeta Alex Harpes Hutapea. Kami minta dengan kasih Kristus yang sudah menyalakan lilin boleh berdiri di depan supaya nanti bisa difoto sama-sama. Mari yang bertugas ya, baik. Bapak Thomas Agung, Bapak Pendeta Aris Budianto, Ibu Mary Wakano, Pendeta Ibu Mary Wakano. Mari silakan berdiri. Tolong yang bisa foto dengan baik ya, supaya Priscilla boleh di tengah Priscilla, 3-3. Baik. Nah, ya baik. Mari boleh difoto dengan baik. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Datang ke dunia. Mari semua jemaat kami undang bangkit berdiri. Nyanyikan dari awal, malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Elko Doodo akan berdoa dan juga sekalian doa syafaat. Kami bersyukur hari Natal yang indah ini kami boleh rayakan. Ada beberapa tempat yang tidak karena corona. Dan kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Engkau berikan kepada kami dan bisa menikmatinya. Biarlah Tuhan berkat Natal ini akan kami pakai untuk mempermuliakan nama-Mu.
Tuhan yang datang hari ini, mungkin di antara senyumnya ada kegetiran karena sebuah doa yang belum terjawab. Mungkin ada keluhan-keluhan, mungkin ada permohonan-permohonan yang menjadi pergumulan hidup. Entah pekerjaan, entah anaknya, apapun yang sangat memilukan. Yang mungkin bagi manusia yang lain tidak tahu. Mungkin teman-temannya tidak ada yang mengerti. Tapi hari ini melalui pertolongan Roh Kudus, Allah sangat mengerti. Dan Allah sangat tahu. Bapa dalam surga, tiliklah setiap doa mereka. Ada yang bergumul tentang sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit akan menjadi sembuh. Oleh karena ada pertolongan yang ekstra datangnya dari Tuhan. Mungkin virus, bakteri, apapun yang mau mengganggu tubuhnya. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan. Ada yang gairah semangat melayaninya sudah mulai kendor. Sudah mulai jauh. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kasih yang mula-mula itu. Cinta yang mula-mula itu. Agar kami bisa terlibat melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Engkau tidak sendiri. Roh Kudus bersamamu. Dia menyertaimu. Kami berdoa Tuhan. Mungkin dari antara orang tua yang bergumul dengan anaknya. Mengenai jodohnya. Mengenai pekerjaannya. Mengenai teman hidup yang harus dia gumuli. Apapun pergumulannya. Kesempatan Natal ini Bapa, kasih karuniamu Tuhan. Turunlah di atas anak-anak kami. Turunlah supaya mereka dari tempat ini. Tahun depan mereka sudah dapat jodoh. Ada yang sudah menikah. Akan Allah menjawab setiap doa. Yang belum mendapat pekerjaan, dapat pekerjaan. Karena kami memintanya kepadamu Tuhan. Biar berkat Natal ini menyertai kita sekalian. Tuhan, mungkin ada yang hadir hari ini. Tidak terwakili doanya. Tapi hari ini hamba berdoa. Siapapun engkau. Tuhan mendengar doamu. Natal ini adalah Allah ingin memberikan hadiah spesial. Dan Tuhan mendengar doamu. Bapa dalam sorga, naikkan syafaat kami buat bangsa dan negara ini. Untuk pemerintah kami, untuk pemimpin-pemimpin kami. Terutama mereka yang menjadi anak-anakmu. Di dunia pemerintahan, di dunia militer, di dunia kepolisian, apapun kedudukan mereka. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Berikan mereka menjadi cahaya terang untuk di mana mereka tinggal. Hancurkan, patahkan keegoisan, korupsi yang mau mengakar, yang mau mengikat, yang mau menjatuhkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Barisan sakit hati, kecewa, radikalisme, apapun bentuknya. Kami mohon Bapa, belas kasihan-Mu turun di atas mereka. Pulihkan hati mereka Bapa. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Biar Tuhan melanda dalam hati mereka. Penuhi mereka dengan belas kasihan-Mu. Haleluya. Secara khusus buat Jawa Barat, buat kepengurusan BPD, aparatur, hamba-hamba Tuhan yang ada di Jawa Barat, terlebih yang ada di Bekasi.
Kalau ada yang sedang bergumul tentang perintisan, kalau ada yang bergumul tentang jiwa-jiwa, kalau ada yang bergumul tentang tempat, kalau dia bergumul dengan satu dan lain hal yang kami tidak mengerti, tapi Tuhan sangat tahu. Biarlah dengarkan doa mereka Bapa. Haleluya, haleluya. Kami rindu di Bekasi. Ada banyak jiwa-jiwa yang dituai. Ada banyak KKA bertambah. Ada banyak tempat-tempat yang akan dibuka. Baik di Bekasi, Pantura, Bandung, Depok, Bogor, seisi Jawa Barat. Kami akan menuai banyak jiwa. Karena Engkau sudah melawat kami. Terima kasih. Semua yang hadir hari ini, kami percaya sudah diberkati Tuhan. Sudah diberkati gerejanya. Sudah diberkati pelayanannya. Dan kami akan pulang menikmati berkat-Nya. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami kepadamu. Biar semua yang hadir hari ini boleh dilawat Tuhan dengan kasih-Nya yang besar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masih bangkit, tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Thomas Agung akan menutup dan doa berkat pada malam hari ini. Bapak terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita buka kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih, demikianlah Tuhan mengasihi engkau. Dia memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Dia akan menjaga dan melindungi engkau dari segala yang jahat, dan malapetaka dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu, dan malaikat-malaikatnya akan diutus menjaga, melindungi engkau dari segala yang jahat. Demikianlah Tuhan akan membuat apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil. Kebajikan dan kemurahannya senantiasa mengikuti engkau seumur hidupmu. Engkau tidak akan kekurangan satu apapun. Anak dan cucumu akan menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan olehmu banyak orang akan diselamatkan. Dan banyak orang akan mengenal Tuhan. Demikianlah engkau dan seisi rumahmu akan menjadi terang bagi dunia ini. Engkau akan menjadi garam bagi dunia ini. Dan kerajaan Allah akan dinyatakan di tengah keluargamu dan di tengah semua orang yang ada di sekitarmu. Demikianlah berkat besar dari Allah Bapa akan menyertai engkau senantiasa. Cinta kasih Yesus yang tak pernah berkesudahan akan bersama dengan engkau. Dan engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh pribadi penolong yang setia, yaitu Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Semua hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Silakan duduk. Selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu tukar kado dan juga door prize yang akan dipandu oleh ketua wilayah kita, tidak lain dan tidak bukan
ya Raja Pantun, ya Raja Pantun. Tapi kayaknya saya harus kasih pantun dulu Pak, satu ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, sebelum sampai ke beliau, saya berpantun dulu. Ya. Plastik emas berlapis baja, dibungkus pakai kain kasa. Merry Christmas untuk kita semua. Kita bahagia sepanjang masa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Pendeta Aris, waktu dan tempat kami serahkan. Haleluya, saya senang sekali. Biarlah salam zaitun itu bisa tertular kemana-mana. Haleluya. Baik, kepada semuanya hamba-hamba Tuhan se-Bekasi, saya ucapkan selamat Natal dan selamat nanti menyambut tahun baru juga. Puji Tuhan, saya senang sekali bahwa ini disiarkan juga lewat YouTube ya, dan disaksikan oleh semua keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah se-Bekasi dan juga terbuka se-Jawa Barat. Bahkan kepada siapa saja mau lihat, sebab disiarkan di YouTube. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Selanjutnya, biarlah Natal ini, ya, Natal ini yang bertemakan kasih, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, makin mengikat kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, untuk kita semakin terikat, ya, di dalam kasih Tuhan. Buat hambanya Pendeta Mary Wakano, terima kasih bisa datang dan membagikan ini dan mengobarkan kasih persaudaraan di antara kami. Puji Tuhan, haleluya. Dan kami sangat senang sekali buat Pendeta Mary ini, bisa diambil gambar dong buat kami, sebab ini kawan lama, Mbak Thomas juga, ya, kawan lama, ya lihat ya. Biar seimbang, iya kan aparatur BPD. Mewakili BPD. Iya, tahun depan dia jadi pengurus BPD.